وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, dan insyaallah ta'ala tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita coba untuk mengenengahkan pembahasan terkait dengan apa yang akan kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar apa yang akan kita hadapi dari yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dapat kita optimalkan, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfum ri'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh merugi seseorang. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan di dalam hadis ini merugi? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ini, yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang rugi, yaitu man adraka Ramadan, kata Nabi, yaitu orang yang bersua dengan Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak dapat menggapai kemuliaan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, di mana pada bulan Ramadan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bisa maksimalkan dan kalau kita bisa mengoptimalkan ketaatan dan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, maka salah satu keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada orang tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan kesalahan dan dosanya. Tidak ada di antara manusia ini yang tidak memiliki kesalahan dan dosa. Maka tentu sebagai seorang manusia, kita berharap
dan kita sangat menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita tersebut. Dan ini disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Walaupun juga ampunan Allah Subhanahu wa taala bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan di waktu-waktu yang lain. Namun di bulan Ramadan kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala buka lebar. Sehingga kesempatan bagi seseorang dapat meraih ampunan dari kesalahan dan dosa di bulan Ramadan, ini peluangnya amat besar. Namun ketika kita tidak mengoptimalkan, ketika mungkin tidak ada suatu hal yang akan menuntun dan mengantarkan kita menggapai ampunan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah bentangkan, yang Allah sediakan di bulan Ramadan, maka disinilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, raghima anfumri'in, merugi dia. Maka kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita, agar dengan harapan ketika kita telah memahami dan mempelajarinya, kita dapat mengoptimalkan, memaksimalkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan di bulan Ramadan tersebut. Di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Di bulan di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setelah itu, insya Allah kita akan melihat apa yang akan kita jalankan dan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadannya sendiri. Maka poin yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Sya'ban ini ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Beliau meriwayatkan, yaitu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu azza wa jalla li ahli al-ardi illa al-musyrik wal musyahin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, pada pertengahan bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan li ahlil ardi, kepada penduduk bumi, kepada kita manusia yang memiliki kesalahan dan dosa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Nabi mengatakan Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan li ahlil ardi, kepada manusia. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kategori manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan yang Allah sediakan ini. Illal musyrik, kata Nabi SAW, yaitu ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dari kesalahan dan dosa bagi kita manusia ini, kecuali adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tidak lurus dan tidak benar tauhidnya, di mana dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan selain Allah, percaya kepada hal-hal yang
termasuk dalam kategori kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat syirik ini. Karena di dalam ayat, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, ada kemungkinan jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan kesalahan dan dosanya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sadar atau tidak kita, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada penduduk bumi, kepada kita manusia, illal musyrik, kecuali orang yang berbuat kesyirikan. Maka ibu-ibu, jika kita masih mengharapkan ampunan Allah Azza wa Jalla dari kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus meninggalkan dan menjauhi perbuatan syirik. Kita harus luruskan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, wal musyahin, yaitu orang-orang yang menyimpan kebusukan di dalam hatinya, menyimpan kedengkian di dalam dirinya, rasa dengki, rasa iri, hasad kepada saudara-saudaranya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, permusuhan, rasa benci, rasa dendam, rasa iri di dalam diri kita, ini juga akan menghambat dan menghalangi ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, ittala'allahu ila khalqihi." Kata Rasulullah SAW, apabila datang pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati hambanya. Allah akan melihat hati manusia ini. Fayaghfiru lil mu'min wa yumli lil kafirin. Apa kata Nabi SAW? Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan Allah akan mengabaikan orang-orang yang tidak beriman. Wa yada'u ahlil hiqdi bihiqdihim hatta yada'uh. Apa kata Nabi SAW, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Allah Azza wa Jalla akan mengabaikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala lihat hati kita, manusia ini, maka Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah tidak mengampunkan orang yang tidak beriman. Lalu kemudian dikatakan oleh Nabi, wa yada'u ahlil hiqdi, dan Allah wa yada'u ahlal hiqdi, dan Allah mengabaikan. Artinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, kendati pun mereka adalah orang-orang yang beriman, namun ketika di dalam hatinya ada kedengkian, ketika di dalam hatinya ada hasad, al-hiqd, yang artinya adalah kedengkian seorang mukmin kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikannya bihiqdihim hatta yada'uh. Allah akan abaikan. Allah tidak akan berikan ampunan hingga dia membuang rasa dengki itu di dalam dirinya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini peringatan keras dari Nabi SAW. Bersihkan hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa dendam terhadap apa yang kita alami di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersihkan hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan apabila seseorang dapat membuang
rasa hasad di dalam dirinya, rasa dengki di dalam dirinya. Fayalzam, maka dikatakan oleh para ulama ibu, berdasarkan hadis ini, fayalzam lil muslim tarka hadhil umur, maka hendaklah seorang mukmin berupaya meninggalkan hal-hal buruk ini. Campakkan ini dari hati kita. Jangan simpan lagi kedengkian, kebusukan hati kita, ya, rasa iri kita, rasa dendam kita kepada sesama. Dan ini dikatakan oleh para ulama, fayalzam lil muslim, maka wajib atas seorang muslim, khususnya sebelum masuknya bulan Ramadan ini, maka kewajiban bagi setiap mukmin adalah meninggalkan hal-hal yang buruk ini. Tahiyatan listiqbali Ramadan, yaitu untuk persiapan diri kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dapat kita simpulkan dari hadis ini, pertama, bersihkan hati kita dari hal-hal yang terlarang di dalam agama kita. Rasa dengki, iri, hasad, rasa dendam kita kepada saudara-saudara kita campakkan. Jika kita masih mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini persiapan yang pertama. Yaitu dengan apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Dengan kita bertaubat kepada Allah. Dengan kita memohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Maka ini persiapan kita yang pertama. Persiapan kita yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu siapkan bekal ilmu kita. Karena bulan Ramadan juga disebut dan dinamakan oleh para ulama dengan syahrul amal. Bulan di mana di sana kita disyariatkan untuk melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah. Karena dengan ibadah itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita di dalam beramal tersebut? Bagaimana cara kita beramal? Di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang kita ketahui, di dalam bulan Ramadan itu, di sana ada 2 amalan setidaknya yang disyariatkan di dalam agama kita, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersua dengan Ramadan, maka dia wajib melaksanakan puasa. Ini ibadah yang pertama yang dinamakan dengan as-siyam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada lagi amal di bulan puasa itu yang dinamakan dengan qiyam, yaitu melaksanakan salat dan ibadah di malam Ramadan yang dinamakan dengan qiyam. Apa kata Nabi SAW, ibu, terkait 2 ibadah ini? Kata Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan siyam, puasa, imanan wa ihtisaban, yaitu dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dia melaksanakannya mengharap ridho Allah. Apa yang akan dia dapatkan dari siamnya, dari puasanya? Nabi SAW mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka Allah Azza wa Jalla akan ampunkan kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Ini terkait siam. Kemudian ibadah yang kedua yang dinamakan dan disebut dengan qiyam. Apa kata Nabi SAW masih di dalam redaksi yang sama? Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, kata Nabi, sama seperti yang dikatakan oleh Nabi pada siyam. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ridha Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih."
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan kesalahan dan dosanya yang telah berlalu. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kita yang kedua adalah siapkan diri kita dengan pengetahuan dan ilmu sebelum kita memasuki ajang amal, di mana kita akan melaksanakan amal, baik itu siyam ataupun qiyam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari memberikan satu bab, kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebelum kita beramal, maka kita wajib terlebih dahulu berilmu. Berilmu. Persiapkan diri kita dengan bekal ilmu. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan tersebut, ibadah yang akan kita laksanakan itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu. Dan ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu-ibu masih ingat, ini sudah pernah kita sampaikan pada kajian kita sebelumnya tentang pentingnya ilmu. Karena ini yang nanti akan ditanya kepada kita di dalam kubur kita. Sehingga apa yang kita lakukan tersebut, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Bukan berdasarkan kebiasaan atau turunan. Apa yang kita dapatkan dari orang tua kita. Tidak. Tapi kita melakukan ibadah itu berdasarkan ilmu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlunya dan pentingnya kita untuk mempersiapkan bekal ilmu kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena dengan itulah ibadah yang kita laksanakan itu menjadi ibadah yang maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia dibangun, didirikan atas ilmu, atas pengetahuan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua poin penting ini harus kita sadari dan fahami untuk dapatnya kita mempersiapkan diri kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, betul-betul akan membuahkan harapan dan keinginan kita menggapai ampunan dari Allah ketika kita melaksanakan ibadah itu imanan wahtisaban. Ketika betul-betul kita melaksanakan ibadah itu berdasarkan iman dan ihtisab yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis tadi. Nah, ini perlu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dibangun di atas ilmu. Apalagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sering kita mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa ibu? La'allakum. Nah, apa itu takwa? Yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla target hasil dari ibadah puasa kita. Dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun, karena dengan puasa itu kita akan meraih yang namanya takwa. Apa itu takwa? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama dalam definisi takwa, di mana takwa itu adalah fi'lu ma amarahullah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Ala hudam minallah. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan itu yang akan mengantarkan kita menggapai takwa apabila kita melaksanakan perintah itu sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana petunjuk Allah terkait yang akan kita laksanakan, yang akan mengantarkan kita kepada takwa? Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita ilmui. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
berkewajiban kita menyadari dua poin penting ini, sehingga menjadi pijakan kita untuk melakukan apa yang akan kita jalankan menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita runut satu persatu agar kita dapat memahami tuntunan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam menjalankan bulanan suci ini. Yang pertama, ibu-ibu, kita lihat kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mewakili kaum ibu. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak bisa mengganti hutang puasaku. Mengganti hutang puasa illa fi Sya'ban. Apa kata Aisyah? Setelah kita faham, ibu-ibu, bahwasanya kaum wanita ketika dia tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan karena kodratnya sebagai seorang wanita, maka dia terpaksa meninggalkan puasa yang konsekuensinya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hendaklah puasa yang dia tinggalkan itu, karena ada kondisi dan keadaan yang pada umumnya dialami oleh kaum wanita saat dia halangan. Sebagaimana kata Nabi SAW, bukankah ketika seorang wanita berhalangan, la tusalli wa la tasum, dia tidak salat dan dia tidak puasa. Maka terkait ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ketika dia tidak puasa di hari halangan selama bulan Ramadan tersebut, maka dia berkewajiban menggantinya pada waktu yang lain, kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah mengatakan bahwasanya nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salah. Kami kaum wanita, kata Aisyah, disuruh untuk mengganti puasa. Ketika dia tinggalkan puasa karena halangan tadi, maka dia wajib mengganti puasanya itu. Wala nu'maru biqada'is shalah. Sedangkan salat kami tidak disuruh untuk menggantinya. Berdasarkan ayat dan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha ini, ibu-ibu, maka puasa yang tertinggal itu wajib untuk diganti. Nah, dalam hadis ini Aisyah mengatakan keinginan Aisyah untuk mengganti puasa yang tertinggal ini tidak bisa dilakukan oleh Aisyah kecuali sudah di penghujung waktu, kecuali di bulan Sya'ban, karena ini penghujung waktu mengganti puasa tahun lalu. Aisyah mengatakan lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Kenapa tidak bisa awal-awal diganti oleh Aisyah? Karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingku, kata Aisyah. Maka ketika tidak bisa menggantinya di awal-awal, maka waktu terakhir yang harus diingat oleh seorang wanita sebelum datang Ramadan, dia harus telah mengganti puasa tahun sebelumnya. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis Aisyah ini. Maka seperti kita katakan, hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mewakili kaum ibu, menyatakan dan mengingatkan
sebelum datang bulan Ramadan, maka ibu sudah menunaikan pengganti dari puasa yang ibu tinggalkan sebelumnya. Jangan sampai Ramadan datang, sementara puasa ibu sebelumnya masih terhutang. Ini yang perlu diingatkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masih ada beberapa hari ke depan menjelang masuknya bulan Ramadan. Maka ingat, tunaikan dan selesaikan puasa yang tertinggal sebelumnya, sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan ini yang diingatkan oleh Aisyah, di mana Aisyah menggantinya di bulan Sya'ban. Dan itu Aisyah punya alasan, sehingga Aisyah radhiyallahu anha baru bisa mengganti di penghujung waktu. Dan ujungnya kapan? Inilah dia bulan Sya'ban. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu kita ingatkan, yaitu mengganti hutang puasa. Lalu ibu-ibu, bagaimana menentukan masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan? Dari mana kita tahu bahwasanya besok masuk bulan Ramadan? Di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata 30. Kata Rasulullah SAW, mulailah puasa bi ru'yatihi, yaitu dengan ru'yah, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi SAW, dan berbukalah, ini menunjukkan akhir Ramadan, yang menunjukkan besok telah masuk bulan Syawal. Kata Nabi SAW, ditentukan juga dengan li ru'yatihi, yaitu dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kata Nabi, dan apabila terjadi cuaca yang mendung sehingga terhalangi untuk melihat hilal, fa akmilu iddata 30, maka langkahnya, kata Nabi SAW, sempurnakan hitungan bulan selama 30 hari. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menentukan masuk dan berakhirnya bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yah. Dengan ru'yah yang artinya melihat hilal. Apabila tidak terlihat hilal karena cuaca yang mendung sehingga berkemungkinan hilal tertutup awan, maka caranya adalah menyempurnakan hitungan bulan selama 30 hari. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan ru'yah ini? Tidak semua kita bisa dan tahu cara melihat hilal ini. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemerintah kita membentuk tim untuk ru'yah ini, yang mereka dikirim ke tempat-tempat tertentu yang berkemungkinan dapat terlihat hilal. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau tim ru'yah hilal ini berbeda? Apa contohnya? Pernah terjadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan kabar bahwasanya orang di Mekah sudah ru'yah. Kita mendapatkan berita, kabar di Mekah orang sudah ru'yah. Nah, apakah ketika
sudah terlihat hilal di Mekah, apakah kita yang ada di Indonesia ini harus ikut apa yang dilihat oleh orang di Mekah? Ini jadi pertanyaan. Maka jawabannya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi, di mana ketika bulan Ramadan datang sebagian sahabat dari daerah Kufah. Dari daerah Kufah. Di mana Kufah itu? Kufah itu kalau di zaman kita sekarang yaitu sekitar wilayah Irak. Mereka datang ke kota Madinah. Dan sampainya mereka di Madinah, mereka bertanya kepada penduduk Madinah, mata tasumun, kapan kalian mulai puasa? Maka dikatakan oleh penduduk Madinah, nasumu yaumas sabti, kami kemarin mulai puasa di hari Sabtu. Dan kalian orang-orang di Kufah, mata tasumun, kapan kalian berpuasa? Maka orang-orang Kufah menceritakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya mereka mulai puasa kemarin itu di hari Jumat. Artinya terjadi perbedaan mulai puasa antara penduduk Madinah dengan penduduk Kufah. Sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, dan Nabi tidak menyanggah perbedaan ini. Nabi tidak menyanggah perbedaan ini. Sehingga dari hadis ini para ulama mengatakan, ibu-ibu, bahwasanya wajar terjadi ikhtilaful matali'. Dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, yaitu perbedaan puasa penduduk Kufah dengan Madinah ini. Apa kata para ulama? Para ulama mengatakan wajar terjadi ikhtilaful matali'. Apa itu ikhtilaful matali'? Yaitu perbedaan munculnya hilal. Sehingga apabila penduduk suatu kampung atau suatu negeri telah melihat hilal, maka itu berkaitan dalam kewajiban puasa negeri itu. Tidak wajib negeri yang lain untuk mengikuti. Karena mungkin saja di sana sudah terlihat hilal, tapi di sini belum terlihat hilal. Maka wajar terjadi perbedaan. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jawabannya, apakah kita wajib apabila orang di Mekah sudah puasa, apakah kita yang di Indonesia ini wajib ikut berpuasa seperti orang di Mekah? Tidak. Kenapa? Karena wajar terjadi ikhtilaful matali', dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antara kita dengan Mekah, iyalah. Bagaimana kalau berbeda antara kita di Indonesia ini berbeda-beda? Oke, kalau tempatnya jauh wajar. Bisa jadi di situ terlihat hilal, di sini belum. Maka kita tidak wajib mengikuti negeri yang jauh. Oh, mentang-mentang di Mekah orang sudah mulai puasa, kita di sini harus mulai puasa. Enggak. Bisa jadi, dan itu wajar, bahkan pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh para ulama, bisa jadi berbeda terlihat hilal. Sehingga kita tidak wajib mengikuti apa yang dilihat dan dijalankan oleh kaum muslimin di Mekah. Kenapa? Karena tempat kita jauh. Oke, kalau kita tempat jauh, bagaimana kita dalam Indonesia ini kadang-kadang pun bertikai. Kadang-kadang kita pun berbeda-beda. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan
Apa sikap kita ketika terjadi pertikaian itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin." Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu, apa kata Nabi? "Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun wa dhahhu yauma yudhahhun." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berpuasalah ketika para pemimpinmu berpuasa, dan berlebaranlah ketika para pemimpinmu berlebaran. Sembelihlah hewan kurbanmu di hari para pemimpinmu menyembelih hewan kurban mereka. Maka berdasarkan ayat dan hadis ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, mereka mengatakan ketika ditanyakan terkait perbedaan ibu-ibu, bila terjadi itu di satu negeri, maka sikap kita adalah ikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Maka apabila pemerintah telah mengumumkan bahwasanya masuknya bulan Ramadan, baru kita mengikuti dan berpuasa sebagaimana yang disebutkan dalam dalil di dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta jawaban dari sebagian para ulama bagaimana kita menyikapinya. Yaitu sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Kalau kita berada di Indonesia, ikuti ketetapan dan ketentuan pemerintah yang menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kecuali apabila kita berada di suatu tempat, mungkin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sedang berada di Mekah misalnya, melaksanakan umrah misalnya. Lalu di sana orang sudah masuk bulan Ramadan, ikuti di mana ibu berada. Jadi begitu langkah dan uraian yang telah dijelaskan dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apabila telah diumumkan dan ditetapkan bahwasanya besok kita masuk bulan Ramadan dan kita akan memulai puasa kita, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita fahami sebelum kita berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang yang berpuasa yaitu untuk makan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu," kata Nabi, "fa inna fis sahuri barakah." Nabi mengatakan, makan sahurlah, kata Nabi. Ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat berpuasa, Nabi mengatakan tasahharu, makan sahurlah, kata Nabi. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah. Maka yang kita cari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dari sahur tersebut, yaitu agar kita dapat berkahnya. Selama ini kita tahu ibu-ibu, di sahur itu payah, berat. Sementara ini bukan hanya sekedar makan itu, tapi di situ ada keberkahan, ada ibadah,
ada kebaikan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, makan sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Lalu apa kata Nabi, ibu-ibu? Kata Nabi, walau jur'atan minal ma'. Makan sahurlah kata Nabi, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Walau jur'atan minal ma'. Walau hanya dengan seteguk air. Karena di sini ibu yang ingin kita lihat bahwasanya ini bukan hanya sekedar kita mengisi bahan bakar. Seolah-olah sebelum perjalanan ibu kita isi bahan bakar. Bukan hanya sekedar itu ilustrasinya. Tapi ini ada nilai ibadah. Ini ada nilai berkah. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah kesampingkan rasa malas kita. Kalau memang waktu sahur itu malas makan nasi misalnya, seperti di masyarakat kita, Nabi SAW mengatakan walau jur'atan minal ma'. Betapa sering ibu-ibu sebelum ini kita sering udah malas bangun sahur, seolah-olah kita abai, oh masih kuat kok kita, masih ada kok persiapan bahan bakar kita. Ini bukan hanya sekedar mengisi bahan bakar, tapi di situ ada keberkahan. Walau jur'atan minal ma'. Kata Nabi SAW, walaupun hanya dengan meminum seteguk air. Nah, pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Faham tidak kita apa yang dikatakan dengan sahur? Sahur ini bahasa Arab, ibu. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah, disinggung oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam Al-Quran ada ayat di mana Allah menyebut kata-kata sahur ini. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah mengatakan, dan di waktu sahur. Ini ayat bercerita tentang orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman itu kebiasaan mereka, kata Allah dalam Al-Quran, bu. Apa kebiasaan orang-orang yang beriman? Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sahur, dan ini artinya sebutan atau penamaan pada waktu. Yang perlu kita fahami, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kapan waktu sahur itu? Sehingga waktu itulah yang dikatakan oleh Allah, di mana orang-orang yang beriman mereka memperbanyak istighfar. Jadi kenali ibu-ibu, kenali kapan waktu yang disebut dan dinamakan dengan sahur itu. Di mana ibu? Waktu sahur itu adalah waktu menjelang fajar. Sahur kalau kita lihat dalam pembagian waktu, urutan waktu itu ibu ada disebut dengan fajar. Salat yang kita lakukan di waktu fajar itu dinamakan dengan salat fajar. Nama lain dari salat subuh. Nah, sebelum fajar itulah waktu yang disebut dan dinamakan dengan sahur. Dan ketika kita ibu makan di waktu itu, makanya itu dinamakan dengan makan sahur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita bercermin dengan apa yang diamalkan oleh Nabi.
Seseorang bertanya, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur? Kalau kita sudah paham, sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Maka seseorang bertanya kepada keluarga Nabi, kapan biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur? Maka dijelaskan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa makan sahur qadra qiraati khamsina ayah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur itu yaitu sebelum subuh, sekira seseorang membaca 50 ayat. Nah, ibu tarik saja waktu dari datangnya waktu subuh, tarik ke belakang, sekira seseorang membaca 50 ayat, maka rentang waktu itulah yang dinamakan dengan apa ibu? Sahur. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, kapan berakhirnya? Kapan terakhirnya kita boleh makan dan minum? Maaf ibu, sebagian besar masyarakat kita mengenal dan menyebut ada yang dinamakan dan disebut dengan istilah apa ibu? Imsak. Dimana kalau sudah imsak, orang tua-tua kita bilang apa ibu? Kok ibu sedang makan, masuk waktu imsak? Apa kata orang tua-tua kita ibu? Hah? Oh, la imsak. Gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu kita belajar bu, baik kita di SD kalau ibu masih ingat, atau kita waktu SMP, SMA, di setiap jenjang pendidikan formal itu ada mata pelajaran agama ibu, yang di sana kita juga belajar kok sebenarnya puasa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, silahkan atau ibu bukalah buku pelajaran anak-anak kita nanti. Ibu buka pembahasan puasa. Saya mau ajak ibu-ibu untuk melihat apa itu definisi puasa. Lihat ibu, dalam pembahasan puasa itu dibahas definisi. Apa definisi puasa? Di dalam buku itu sebenarnya telah diajarkan kepada kita, puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai, silahkan ibu lanjutkan, mulai sampai, itu definisinya bu, mulai terbit fajar. Kapan terbit fajar itu? Tadi sudah kita singgung, fajar itu nama lain dari sholat subuh. Terbitnya fajar itu artinya mulai kita menahan dari yang membatalkan puasa itu. Kapan mulainya? Mulai masuknya waktu apa ibu? Subuh. Dari mana ibu tahu masuk subuh? Terdengar azan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Kulu washrabu hatta ya'zana ibnu ummi maktum. Kata Nabi SAW,
makan dan minumlah kata Nabi sampai terdengar azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini salah seorang muadzin Nabi. Selain yang kita kenal Bilal, Ibu, ada lagi namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di mana Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, dia adalah seorang laki-laki yang buta. Dan dia baru mengumandangkan suara azan apabila orang mengatakan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, asbahta. Asbahta ini artinya telah masuk waktu subuh. Barulah Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Nah, Nabi mengatakan, Ibu, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, makan dan minumlah ketika terdengar azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sesuai, Ibu, dengan definisi yang kita pelajari. Apa definisi yang kita pelajari? Tadi Ibu-ibu kita bacakan sama-sama. Menahan dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar. Tidak ada satu buku pun, Ibu, yang mengupas mengatakan definisi puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa mulai dari 10 menit sebelum fajar. Tidak ada definisi itu. Nah, ini dia poin, Ibu, yang perlu. Amal kita itu berdasarkan ilmu. Apa ilmunya? Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih banyak poin-poin yang harus kita ilmui. Kita betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya berdasarkan turunan, bukan hanya berdasarkan ikut-ikutan. Sebenarnya masih banyak poin-poin, Ibu. Ya. Tapi waktu jua yang membatasi kita, setidaknya sampai di poin ini Ibu bisa fahami bahwasanya sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang kita sebenarnya sudah pelajari dan Ibu berilmu dengan itu. Makanya perlu kembali kita mengulangnya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Waktu jua yang membatasi, ya Bu. Iya. Dan ini juga masih panjang sebenarnya pembahasannya, Ibu. Siam saja kita baru sahur. Siam, puasa saja baru kita bahas poin apa tadi, Ibu? Sahur. Belum sampai buka. Habis siam itu ada lagi pembahasan qiyam. Apa itu qiyam? Ya kita bahas di situ. Yaitu salat yang kita kenal dengan istilah apa, Ibu? Tarawih. Tapi waktu juga membatasi kita. Cukuplah sampai di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, silahkan Ibu baca lagi, lihat lagi referensi-referensi agar kita betul-betul memahami dan berilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan ini. Itu saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.